Tampilannya sudah terlihat. Sudah, Pak. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan masuk karena dua minggu saya tidak di Indonesia. Jadi saya akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Jadi nanti kamu akan mempelajari di sesi ini gimana cara kita mengetahui tentang laporan keuangan ya. Walaupun kita hanya tahu kulitnya aja, tapi at least kita tahu bahasa-bahasa di dalam hospitality financial report itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi di dalam industri hotel atau hospitality atau restoran, semua departemen head itu harus bisa membaca laporan keuangan ya. Nanti kamu kalau misalnya jadi departemen head, misalnya jadi FB manager, FO manager atau manager apapun, biasanya kita pagi hari adalah baca yang namanya daily sales report atau daily revenue report atau banyak disebut DRR ya atau DSR tergantung masing-masing hotel menyebutnya namanya apa gitu ya. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Di daily sales report itu setiap pagi itu nanti kamu akan dapat dari income audit dari accounting departemen ya. Jadi nanti akan ada revenue, kalau kamu di F&B ada revenue masing-masing outlet. Misalnya coffee shop berapa revenue-nya, cover-nya berapa. Cover artinya apa, ada yang tahu nggak? Kalau ditanya cover apa artinya? F&B, kalau ditanya cover artinya apa? Tax, Pak. Hah? Apa? Tax. Oke, pack ya. Jadi berapa pack atau berapa cover itu adalah nanti menghitung. Nanti itu restoran kamu akan dihitung kira-kira rata-rata per covernya berapa. Terus idealnya tuh berapa gitu ya. Nanti bisa kita analisa lebih lanjut. Terus kalau kamu di hotel, selain di restoran, kamu juga nanti kan di rooms ditanya berapa sih okupansinya. Kamu pernah dengar istilah okupansi nggak? Walaupun di F&B. Okupansi hotel pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Tahu nggak rumusnya apa cara ngitung okupansi? Yang tahu nggak? Jadi kalau menghitung okupansi itu, jadi berapa kamar yang terjual ya, misalnya total kamarnya semuanya ada 100, yang terjual 50%, berarti okupansinya berapa? Ada yang tahu nggak? Jumlah kamarnya 100 nih, yang laku terbayar atau orang stay 50, berarti okupansinya berapa? Ada yang bisa ngitung? Rumusnya gimana? Ya, walaupun F&B kamu harus tahu kalau kamu training di hotel kan pasti staff atau manajemen kan ngebahas masalah okupansi kan ya, kamu pasti dengar kan istilah okupansi ya. Yang tahu nggak? Oke. 50%. Oke, betul ya. Siapa tadi yang jawab? Dina ya? Ya, jadi ngitungnya ada berapa kamar yang terjual, yaitu 50. Berapa total kamar yang tersedia? 100. Jadi 50 dibagi 100 sama dengan 50% ya. Jadi nanti walaupun kamu di background F&B, kamu kalau udah jadi FB manager harus tahu baca report ini ya. Oke, lanjutnya. Nah, ini contoh. Kebetulan dulu saya di Bandung. Ini contoh nanti report yang kamu juga setiap hari akan, kalau kamu jadi supervisor atau jadi asmen, jadi manager, setiap hari itu ada report dari accounting ya. Ini contohnya hotelnya di Aston Bandung, jumlah kamarnya 160. Jadi malam itu pada tanggal 21, ini berapa nih? Oh, arrival-nya tamu yang datangnya 21, yang check out 88, kamar terjual 39. Berarti okupansinya adalah jumlah kamarnya di sini berapa ya? Komplimen, houses, room shot. Oh, ini enggak ketutupan. Oh, ini kamarnya 160, sorry. Jumlah room available-nya 160,
Kamar yang jual 39 berarti okupansinya adalah 39 dibagi 160. Berarti okupansinya adalah 24%. Ya. Nah, harga jualnya di kamar itu, di hotel tersebut harganya 574.000 something gitu ya. Nah, average room rate ini tuh udah dikeluarin dari breakfast ya, jadi breakfastnya udah nggak di luar ini. Jadi kalau selling rate-nya, harga jualnya adalah 574 ditambah breakfast. Misalnya breakfast-nya per pack 30.000, 2 berarti 60. Jadi 574 tambah 60 plus tag dan service ya. Itulah harga selling rate-nya. Ini contoh ya. Jumlah kamar, jumlah tamunya ada 100 orang. Di dalam kamar yang total 39, ternyata kamarnya ada 100, berarti ada yang lebih diisi dari 2. Nah, gitu ya. Ini tamunya walk-in 3. Walk-in ada yang tahu nggak apa artinya? Tamu walk-in 3 artinya apa? Jumlah kamarnya yang walk-in 3 artinya apa? Ada yang tahu nggak? Kamu pernah nggak kamu training di hotel dengar istilah walk-in? Atau di restoran kan nanti ada tamu walk-innya berapa, tamu in-house berapa. Ada yang tahu nggak? Walk-in artinya apa? Walk, bahasa Inggrisnya apa? In apa? Ada yang tahu nggak? Tamu dari luar. Ya, betul. Jadi tamu, kalau restoran tamu dari luar bukan tamu dari kamar gitu ya. Tapi kalau jualan hotel istilahnya kamar, walk-in itu tamu yang go show gitu ya, yang reservasinya langsung datang ke hotel, langsung reserve, langsung booking, langsung stay gitu ya. Istilahnya walk-in ya. Nah, nanti ceritanya kamu setiap hari pun ada data kompetitor kamu. Tadi kan judulnya Hotel Aston di daerah Braga di Bandung ya. Ternyata kompetitor hotelnya di daerah Bandung ada Jayakarta, Aquila, Priangor, Sampai Hotel, dan sebagainya. Nah, kita juga melakukan perbandingan kira-kira hotel kita itu berbanding dengan hotel lain, bagus nggak performanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini okupansi kita 24, ini lagi sepi kali ya. Tapi hotel-hotel lain gimana? Oh, ternyata hotel lain lagi sepi juga nih, yang direct langsung kompetitor langsungnya emang rata-rata sepi nih gitu ya. Terus tapi yang rame ini, oh ternyata Aston di Tropicana karena di Ciamplas, mungkin di Bandung itu Ciamplas daerah apa namanya pembelanjaan jadi rame. Kalau kita lihat berarti ini city okupansinya memang rendah nih. Mungkin saat itu di Bandung lagi kondisinya lagi bisa jadi ini harinya hari weekday ya. Misalnya Senin gitu, biasanya dia memang sepi. Tapi menjelang weekend dia rame gitu ya. Nah ini contoh, jadi kamu nanti kalau di hotel kita harus membandingkan dengan kompetitor. Kira-kira performa kita itu dengan okupansi segini sudah bagus belum sih gitu ya. Ini memang 24 ya jelek ya, masih rendah. Tapi ternyata kompetitor juga rata-ratanya di bawah, ada yang malah di bawah 20. Ya, ini ada di bawah 20%, tapi ada juga di atas 20-30% yang Novotel. Mungkin ternyata Novotel hotel masih baru misalnya ini. Harus ada keterangan yang ini, kenapa ini bagus, kenapa ini jelek, kita harus analisa. Ini adalah bagian dari kamu nanti once kamu kerja di hotel. Jadi setiap pagi kamu akan dapat daily revenue report plus yang namanya kompetitor analisis. Jadi kamu ngebaca ini, oh per hari ini kita kalah dari kompetitor. Selama sebulan revenue kita tahun lalu 65 juta pada tanggal tersebut ya. Tadi kan tanggal berapa? Bisa tanggal 3 gitu. Tapi hari ini cuma 22 juta. Nah kira-kira kita bisa achieve budget nggak nih dengan harga segini gitu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu nggak sebelum saya lanjut? Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada yang mau nanya? Saya lanjut deh. Hah? Oke, saya lanjutnya daily. Nah, ada lagi report yang namanya food cover report-nya. Nah, ini contoh cocok buat kamu sebagai orang F&B ya. Jadi nanti setiap hari pun si income audit akan bikinin reportnya masing-masing outlet di F&B. Misalnya tadi ada coffee shop, terus restorannya mungkin ada lagi restoran Chinese restoran atau Italian restoran gitu dalam hotel kamu ya. Misalnya kamu hotelnya bintang 5, fasilitas outletnya restorannya ada 2 atau 3 atau lebih dari 1 gitu ya. Nanti si accounting dia mengecek berapa sih revenue-nya untuk Chinese restoran, berapa revenue-nya Italian restoran, berapa revenue-nya coffee shop, berapa jumlah orang yang makan di masing-masing restoran itu. Nah, nanti dihitung. Nanti kita bisa menghitung yang namanya seat turnover. Ada yang tahu nggak seat turnover maksudnya apa di F&B? Seat turnover apa?
Seat Tempat duduk turnover. yang laku, Pak. Yang Apa seat turnover? Apa tadi yang bisa jawab? pertukaran apa sih Pak? Yang kursi yang laku gitu, beberapa Ya. kali ditempatin. Betul. Jadi kalau seat turnover-nya tinggi, artinya restorannya laku gitu ya, orang baru check out, baru selesai makan diisi lagi gitu. Nah, semakin tinggi seat turnover-nya berarti revenue-nya bagus harusnya ya, volumenya kan rame gitu ya. Tapi beda dengan seat turnover-nya yang kecil, berarti restorannya banyakkan kursinya daripada tamunya gitu ya. Tapi kalau yang tinggi itu berarti kurang lebih seperti seolah kursinya kurang, tapi tamunya terus saja masuk dan sebagainya ya. Itu adalah satu contoh parameter menilai keberhasilan suatu restoran. Itu contohnya adalah dengan seat turnover. Kalau seat turnover yang tinggi berarti restoran tersebut laku ya, volumenya banyak. Kadang-kadang kita bikin restoran juga sengaja jangan terlalu gede gitu ya, apa jumlah kursinya atau restorannya. Jadi kadang-kadang namanya di industri hospitality yang bikin macet itu malah bikin rame, benar nggak coba? Kamu lihat ya di Jakarta misalnya ada satu restoran atau kemarin buka di Jakarta Subway ya, itu orang pengantri berjam-jam di mana tuh di Cilandak gitu kan. Itu akan mempengaruhi secara alam bawah sadarnya, wah rame, laku atau lagi happening gitu. Orang malah semakin macet, semakin ngantri, malah orang penasaran kan, semakin ini. Nah itu juga salah satu strategi. Gimana caranya, ya kursinya pas lah gitu, kurang enggak, lebih juga enggak. Kalau lebih kelebihan kelihatan kosong, kalau kesedikitan juga orang juga males kalau kebanyakan ngantri, nanti lama-lama juga orang jadi nggak nyaman gitu ya. Tapi ini adalah part of dari strategi kita juga, kapan once kita nambahin jumlah seat-nya, kapan kita menguranginya supaya kelihatan restoran itu benar-benar sibuk gitu ya, rame, laku, dan sebagainya ya. Nah ini contohnya cara menghitung average cover ya. Ini contoh nama restorannya, kebetulan coffee shop-nya namanya bahasa Sunda, ini Tosraos, lautnya Carios, Bangket, dan sebagainya. Ini jumlah orang yang makannya, cover. Ini revenue-nya. Jadi nanti average per cover-nya adalah revenue dibagi jumlah orang. Nah, bisa kita lihat ini rata-rata orang makan di breakfast dikasih selling rate-nya di 50.000. Lunch-nya di 58. Nah, kalau dinner juga ini lebih mahal ternyata gitu ya. Nah, ini contoh ya. Kalau kamu nanti bikin analisa, kamu baca dari sini ternyata ini rata-rata average per cover-nya 50.000 gitu. Nanti kamu bisa bandingin restoran lain kira-kira average per cover-nya berapa gitu ya. Kalau kamu di bintang 5 mungkin average per cover bisa 1 juta. Tapi kalau bintang 4 mungkin sekitar 500, atau bintang 3 di bawah 200. Nah ini tergantung juga sih marketnya ya. Misalnya hotel di daerah, kamu nggak bisa jual mahal-mahal juga gitu, karena kompetitornya tadi banyak kan, kayak di Bandung hotelnya banyak, jadi harganya mungkin jadi jualannya murah gitu ya. Nah, di sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak kelas? Ada, saya lanjut ya. Nah, selain tadi menghitung revenue nih, nah biasanya kamu nanti dapat report juga yang namanya flash food cost. Ada yang pernah dengar nggak istilah food cost apa sih? Ada yang tahu nggak apa food cost? Ada yang tahu nggak food cost artinya apa sih? Kalau kamu di F&B, ada yang ngebahas food cost, kira-kira bahas apa ya? Ya, dipergunakan untuk memproduksi sebuah porsi makanan. Oke. Kayak nasi goreng, food cost-nya itu terdiri ingredientnya, bahan-bahannya apa aja kira-kira menurut kamu? Nasi, Hmm. herb and spices. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi untuk menghitung food cost nanti dihitung kan berapa berasnya, spicesnya berapa, terus telur segala macam dihitung. Dapat cost-nya tuh, cost-nya misalnya 12.000 gitu. Terus kamu jual 50.000, food cost-nya jadi berapa? Cost-nya 12.000, selling rate-nya 50.000. Jadi food cost kamu berapa?
Yang tahu nggak? Atau yang paling gampang gini deh, cost-nya 10.000, kamu jual 50.000, berarti food cost-nya berapa? 40.000. Jadi persentasenya gimana ngitungnya? Harusnya jadi gini, 10 dibagi 50.000 itu food cost-nya ya. 10 dibagi 50 berapa? 10 bagi 50 berapa ya? 5. Ya, 5% gitu ya. Jadi inilah contoh dari kita menghitung yang namanya food cost ya. Nanti ada food cost, ada beverage cost juga. Bedanya apa? Antara food cost sama beverage, ada yang tahu nggak? Apa bedanya food cost sama beverage cost? Ada yang tahu nggak? Beda presentasenya, Pak. Soalnya kalau misalnya di food itu kan ada proses trimming, ada pula kalau misalnya di beverage itu spoilnya juga. Sorry gimana? Sorry. Apa bedanya beverage cost sama food cost apa? Beda presentasinya aja, Pak. Oke, cara ngitungnya gimana? Kalau presentasenya di food itu kalau food 30, kalau food 30, beverage 25%. Yang ngajarin siapa tuh yang bilang 30 sama 25? Yang ngajarin siapa bilang food cost harus 30 sama 25? Ya itu zaman baheula ya. Orang pasti bilang food cost harus 30, beverage cost harus 25. Itu mungkin zaman 20 tahun yang lalu gitu ya. Itu nggak ngupdate lagi gitu ya, artinya yang ngasih nggak ngajarin ya. Sekarang food cost itu sama beverage cost itu sangat relativitas ya. Ada satu restoran di daerah Jakarta, di daerah Kemang, dan juga di Bandung itu di daerah Dago, di mana di sini banyak kafe-kafe gitu ya. Mereka food cost akan mungkin jauh tinggi, 45%, 50%, tapi volume yang dijualnya banyak gitu, nyampe sehari bisa kayak restoran Gunawarman ya di Jakarta itu, dia itu sehari jualan bisa nyampe sekitar 200 juta gitu ya. Nah, kalau itu memang fine dining mahal ya, tapi maksudnya yang mengambil ini contoh mungkin yang di Kemang, di kafe di Kemang. Beberapa di kafe di Kemang itu karena persaingannya sangat ketat, dia mungkin jualannya murah supaya harganya laku gitu ya. Untuk jual murah kan food cost-nya akan jadi tinggi gitu loh. Tapi kalau food cost-nya dia pengen rendah, berarti harga jualnya kudu mahal. Nah, market bisa terima enggak gitu. Nah, jadi nggak bisa kamu kayak tadi bilang food cost 35, beverage cost 25, nggak ada itu. Itu ngomong gitu berarti orang zaman baheula gitu. Kalau zaman sekarang adalah realitinya aja marketnya seperti apa gitu ya. Ada di misalnya kamu jualan makanan di daerah di food court dengan harga jual 50.000 atau harga jual 25.000, cost-nya pasti beda dong. Ya nggak? Kita nggak bisa nyamain gitu. Nah, jadi parameternya kembali pada nanti waktu kamu jadi seorang entrepreneur ya, kamu bisnis bikin restoran, kamu nggak boleh punya asumsi kayak tadi food cost harus 30, nggak, jangan. Ya food cost ngeliat dari market. Market kamu daya belinya berapa nih kira-kira? Di Palembang orang kali makan kamu berapa? Kira-kira kalau kamu makan di restoran, kali makan berapa sih? 30, 40, 50, 60 ribu? Berapa ribu? 30 up to 50, Pak. Nah, range di 30-50 berarti kamu sell cost-nya minimal kan di 25% dari 30 itu cost-nya 15.000 misalnya gitu ya. Nah, kira-kira kamu harus kompetitor, kamu analisa juga nih rata-rata restoran di Palembang itu jualannya tadi kan kita 50-60. Presentasinya gimana? Taste-nya gimana? Produknya seperti apa? Pakai import atau lokal atau apa? Nah, dari situlah baru kamu bisa bikin strategi harganya, kira-kira harga jual kamu untuk F&B, untuk restoran kamu, ya harga berapa nih? Ternyata cost-nya pas dihargain cuma 45.000, cost kamu tinggi.
ya kamu juga jangan takut juga gitu. Kamu lihat juga kira-kira dengan 45 saya bisa dapat volume lebih banyak nggak daripada saya jual 60 gitu ya nggak? Jadi kembali ke gitu ya, kalau kembalikan lagi strateginya bahwa strategi costing itu tidak ada parameternya. Maksudnya kayak tadi saya bilang harus 30, harus 25 nggak ada. Tapi ngelihat dari kondisi market gitu ya. Tapi secara umum kalau hotel, kalau kamu punya banket ya, punya ballroom, kalau udah punya ballroom berarti kamu punya wedding ya. Nah, biasanya kita food cost-nya bisa rendah tuh, bisa sampai 20%. Karena apa? Karena ada wedding itu. Kalau kamu jualan wedding, mungkin satu pack bisa 200.000 gitu kan ya. Actualnya orang makan mungkin nggak semuanya dimakan kan. Kalau di buffet gitu kan, ada wedding buffet kan nggak semua orang makan kan. Nah, tapi costing kamu udah ngitung bahwa semua orang akan makan di semua, apa sih namanya, di semua buffetnya gitu. Nah, ini salah satu contoh ya, nanti once kamu nanti bikin hotel, bikin restoran, cara ngitung food cost-nya kurang lebih seperti itu ya. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Oke, saya lanjut. Nah, tadi kan bikin daily. Terus kamu juga nanti cost control, bagiannya dari accounting akan bikin report tuh setiap mingguan. Ngasih ke F&B manager sama si chef-nya. Berapa food cost hariannya, berapa food cost mingguannya, berapa number of guests, number of cover, dan sebagainya. Nah, data ini kamu pelajarin setiap hari. Nanti waktu kamu bikin anggaran atau budget, base-nya dasarnya dari ini. Jadi tahun depan 2023 kamu akan bikin budget revenue F&B berapa, dasarnya dari mana? Data dari historical kamu. Jadi sekarang misalnya bulan September, saya mau bikin budget tahun 2023. Saya akan ngambil data dari Januari sampai dengan Agustus ya, karena September belum closing. Nah, rata-rata harga jual kamu F&B-nya berapa? Restoran food per cover-nya berapa yang tadi ya? Nah, di situ kira-kira tahun depan kita bisa naikin berapa nih? 5%, 6%, 8%, tergantung dari kondisinya. Biasanya kita menghitung dengan tingkat inflasi ya. Misalnya inflasi tahun depan di 6%, ya kita jualannya mungkin naikin harganya bisa di atas 6%, 8%, dan sebagainya. Tapi jangan kamu inflasinya 6%, kamu jual, naikinnya cuma 3%, ya kamu rugi, karena harga-harga akan naik di atas 6% ya nggak? Inflasi itu adalah parameter kenaikan harga di tahun depan. Jadi tahun depan dengan inflasi rate sekitar 6%, ya mungkin harga-harga akan naik di atas 6%. Jadi kamu bikin strategi harganya juga harus di atas inflasi ya, jangan di bawah inflasi ya. Oke, sampai sini nggak ada yang mau nanya lagi, nggak ada yang mau nanya ya? Kelasnya nggak ada yang nanya. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Oke, kenapa mau nanya atau enggak? Nanya, Gimana izin nanya gimana? Pak. Yuk. Ini apa nama di slide break sebelumnya? Yang ini. Yang short offer itu apa ya Pak? Yang sebelah mana tadi? Short offer tuh ini. Yang di weekly cost report. Oh, yang cost ya. Short offer ya. Jadi short offer tuh kan gini, kalau short offer di dalam costing ya, kamu udah pelajaran cost control nggak ya di yang belum diajarin ya. Jadi kan kayak kamu tadi bikin kayak ayam lah. Ayam, kamu beli ayam untuk jadi nasi goreng, ayam bisa jadiin ayam goreng dan sebagainya gitu ya, di dalam restoran atau di dalam F&B kamu gitu ya. Dari 800 gram ayam itu kan yang kita bisa pakai mungkin nggak 800, misalnya kulitnya, karena chefnya nggak ngerti ya, jadi si kulitnya nggak bisa dibikin masak gitu kan. Nah, kulitnya aja misalnya 100 gram gitu kan. Berarti dari 800 itu udah short 100 ya. Nah, short itu itulah kurang lebih plus minusnya gitu kan. Jadi kalau kamu masak itu nanti, kalau kamu bikin costing itu ada namanya plus minus ya. Plus minusnya bisa, ya tadi itu bisa karena dari jumlah ayam 800 gram itu yang benar-benar bisa dipakai 600 gram gitu. Sisanya fat, lemak, nggak bisa dipakai. Tapi jangan salah ya, ada beberapa chef itu, kayak waktu itu saya dapat orang chef dari France ya, dari Prancis gitu ya. Dia memang beli dagingnya import ya. Tapi walaupun daging import kan ada fatnya gitu ya, ada lemaknya ya.
tapi dia bisa memaksimalkan. Jadi si fatnya dijadiin stok atau fatnya dijadi atau kayak apa sih tali dagingnya tuh jadi apa gitu. Jadi dari 1000 gram daging itu 1000-nya tuh terpakai gitu. Beda dengan mungkin kalau chefnya atau CDP masih baru, dari 1000 gram ada buangannya, ada shortnya gitu ya. Sekitar mungkin 100 gram, 200 gram. Nah itu namanya short and over gitu ya. Jadi nanti actualnya kita beli tadi yang saya bilang yang balik lagi, misalnya beli ayam tadi 600 gram, tapi yang terpakai menjadi dijual cuma 500 gram, sisanya misalnya buangannya, ada bone-nya, ada kulitnya, dan sebagainya. Tapi kalau si chefnya itu kreatif, si bone sama tulangnya bisa dibikin apa, jadi akhirnya asumsinya 100% terpakai. Jadi short turnover itu kalau terjadi plus minus, bahannya tidak bisa dipakai semuanya. Ya. Itu artinya ya. Istilahnya penyusutan ya Pak ya? Ya, penyusutan benar gitu. Kayak minuman juga sama kan. Dari minuman kalau kamu jadi bartender, misalnya dari satu botol harusnya misalnya 12 onsis gitu, 12 portion, sorry. Tapi karena kamu baru jadi bartender, banyak yang terbuang waktu pouring itu, waktu nyampurin ke gelas itu ternyata banyak yang terbuang. Nah itu kan terbuangnya lost tuh, short gitu. Tapi kalau si siapa sih namanya, si bartendernya jago, malah dia bisa ngambil dikit-dikit gitu loh. Yang satu portion sama dia dikurangin jadi sepapat gitu kan. Yang tadinya satu botol misalnya 15 portion, tapi karena dia jago main ininya portioningnya, bisa jadi 17, bisa jadi over gitu loh. Tapi kebalikannya kamu jadi bartender baru malah yang 15 malah jadi cuman 14, 13 gitu karena ada yang kebuang. Itu namanya short and over deh. Oke, nah ini contoh dari laporan akhir bulannya nih dari si accounting yang harus kamu pelajari. Kalau kamu jadi FBM harus bisa baca nih. Ini cara menghitung food cost tuh gini caranya ya. Jadi berapa banyak barang yang kamu beli, berapa banyak barang tersisa di gudang, terus ada beverage to food, ada yang tahu nggak artinya? Ada bar yang dipakai di makanan apa kira-kira? Beverage to food, ada yang tahu nggak apa? Kalau kamu masak pakai wine, nah itu artinya bar to food. Misalnya Chinese cooking pakai wine. Nah, wine itu dimasukin kan itu dari cost-nya beverage pindahin ke food. Namanya bar to food atau beverage to food ya. Itu istilahnya ya. Jadi barang yang dibelanja langsung masuk ke kitchen, langsung ke gudang, ditambah pengambilan gudang, ditambah transfer dari beverage. Ini adalah bahan makanan yang siap kita masak nih hari ini. Tapi dikurangi dengan officer check. Ada yang tahu nggak artinya officer check apa? Istilah officer check apa? Tahu nggak? Officer check tuh kayak gini, misalnya saya kan GM ya, saya jadi general manager, saya punya entitle makan sehari 3 kali. Waktu saya makan kan saya nggak bayar ya nggak? Karena adalah privilege sebagai GM. Nah, karena nggak ada revenue-nya, ini harus dikurangin dari cost-nya. Jadi saya tanda tangan di bill, namanya bill-nya officer check. Jadi kamu kalau nanti jadi manajer, misalnya restoran manajer, kamu punya entitle makan di restoran, kamu tanda tangannya pakai officer check ya. Jadi officer check itu nggak ada revenue-nya, harus dikurangin makanya ya. Terus nanti ada complementary juga, itu dikurangin. Nah dari sini, nanti dapatlah cost-nya segini. Terus hari ini jualannya berapa? 21 juta, oh jadi 14 dibagi 21, oh food cost-nya 66, gede banget kan? Ya gede untuk hari ini. Bisa jadi ini ada barang belanjaan buat besok ada wedding. Jadi namanya daily itu flash naik turun. Hari ini mungkin belanjanya banyak. Karena 2 hari ke depan akan ada wedding. Nah, tapi kan karena barangnya masuk di hari ini, jadi food cost-nya hari ini tinggi. Tapi nanti 2 hari kemudian ada revenue wedding, food cost-nya jadi rendah. Gitu ya. Ini yang harian, ini month to date-nya. Nyampe dari tanggal 1 nyampe hari ini. Gitu. Di sini ada yang menanya nggak? Untuk cara menghitung food cost. Ya ini review aja ya, nggak terlalu detail ya, karena kamu kan cuma di F&B accounting tahu cara bacanya. Nanti kalau detailnya di mata kuliah accounting sih.
Oke, kita lanjut. Tadi kan ada weekly food, beverage juga sama. Kita menghitung juga. Jadi setiap hari kalau kamu jadi bartender, nanti setiap shift itu kamu ada bar book ya. Jadi hari ini laku berapa portion, berapa botol, itu ditulis, di record. Nanti recordnya itu dimasukin ke mesin POS ya, point of sales. Nanti cost control akan ngecek, bener nggak sih fisiknya segitu gitu ya. Nah, nanti dapatlah namanya beverage cost. Sama prinsipnya kayak food cost. Ngitungnya berapa yang belanjanya, berapa yang diambil dari gudang, berapa tersisa. Nah, cuman kalau officer check ini nggak boleh yang alkohol ya. Jadi saya sebagai GM, kamu sebagai HOD, nggak boleh officer check alkoholik. Kalau alkoholik, ya kamu harus bayar. Nggak bisa free gitu ya. Nah, ini yang zaman baheula dikasih tahu, ini food cost harus segini gitu ya. Nah, ini ceritanya tentang beverage. Umumnya liquor cost-nya segini. Tapi tergantung ini juga. Harga jual di Palembang, bisa liquor bisa jual mahal nggak? Kalau bisa jual mahal, mungkin beverage cost-nya bisa liquor-nya bisa, cost-nya bisa rendah. Tapi beda dengan di kota lain gitu yang marketnya banyak yang minum gitu ya. Itu akan tergantung dari market semuanya. Tapi secara umum jus itu cost-nya rendah ya. Yang tinggi itu bir karena harganya murah pasti. Bir kalau bir kemahalan dimakan laku ya. Wine pasti tinggi dan sebagainya. Nah, ini rata-rata penjualan di hotel, tapi kembali tergantung hotelnya sih. Kalau hotelnya bintang 5 biasanya likernya rame. Kalau lounge-nya gede, wine-nya juga laku dan sebagainya ya. Tapi kalau bintang 3 kan jarang jual alkohol, malah beberapa nggak jualan alkohol ya. Nah, ini asal kamu tahu aja tentang room revenue ya, walaupun kamu bukan orang rooms. Jadi nanti yang tadi itu yang daily revenue report itu ya, ada berapa sih room available-nya, okupansinya berapa, room rate dan sebagainya. Nah, data ini terus saya sampaikan, kamu harus pelajarin karena nanti kamu akan bikin budget. Misalnya tahun depan kamu disuruh bikin budget, ya dasarnya dari mana? Dari laporan bulanan ini, laporan harian menjadi mingguan, mingguan jadi bulanan dan sebagainya ya. Oke, nah nanti dari report itu juga ada yang namanya neraca ya, atau neraca atau balance sheet ya bahasa Inggrisnya ya. Di situ nanti ada yang namanya jurnal piutang. Piutang itu kan tamu setiap stay di hotel nggak selalu bayar cash ya. Kayak Poltekpar gitu kan, ada tamunya nginep di Windem. Sama Poltekpar nggak langsung dibayar hari itu kan, tapi bentuknya hutang atau kredit dulu gitu. Nanti 2 hari kemudian si pihak Windemnya nagih ke si Poltekpar. Mungkin nama Poltekparnya dicek dulu, direview, baru dibayarnya 2 minggu kemudian gitu kan. Nah, itu namanya piutang atau AR, account receivable. Nah, di dalam hotel itu biasanya nanti dikelompokkan, ini AR yang umurnya udah 30 hari, umurnya 60 hari, 90 hari. Nah, semakin lama berarti ya, kamu istilahnya ada yang utang macet, kredit macet itu istilahnya. Kredit macet itu yang udah di atas 30 hari nggak ketagih, itu artinya kredit macet tuh ya. Jadi kalau ada istilah hotel nggak ada kredit macet itu jadi misalnya gitu Poltekpar lama bayarnya 60 hari baru ke Windem, itu masuk ke kelompok 60 hari dan sebagainya ya. Ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Ini contoh dari tadi AR ya, account receivable. Nah, lawannya namanya AP, account payable. Kalau account payable kebalikannya. Misalnya kamu punya restoran atau punya hotel, ini adalah hutang kamu ke pihak lain. Kalau tadi kan piutang, ini hutang. Jadi hutang kamu per tanggal segini, bulan November tahun 2009 ceritanya, hutang ke vendornya segini. Nah, ternyata ada yang lebih dari 30 hari belum terbayar, nanti akan lari ke sini. Kalau belum bayar juga, masuknya ke sini. Yang bagus itu kamu current gitu di daerah sini nih, di daerah 30 hari. Sebelum 30 hari udah terbayar itu bagus artinya kamu. Keuangannya sehat. Tapi kalau kamu lihat AP yang banyak di atas 30 hari berarti ada masalah keuangannya. Mungkin duitnya kurang. Sehingga utangnya banyak yang belum terbayar. Nah, inilah contoh ya. Jadi kalau kamu nanti jadi pemilik restoran, pemilik hotel, lihat hutangnya berapa nih.
Kalau di 130 hari ini masih current, masih lancar di sini. Kalau di atas ini berarti udah mau masuk ke macet atau bisa jadi kamunya nyicil bayarnya dan sebagainya ya. Oke, kalau nggak ada yang nanya saya lanjut. Nah, di dalam neraca itu ada uang cash, ada persediaan, tadi AR ya, piutang, ada biaya dibayar di muka dan sebagainya. Ini kamu baca aja, nggak usah detail karena kamu sebagai orang F&B yang penting at least tahu lah ya. Nah ini hutang-hutang, jenis hutang. Ada hutang tadi, hutang supplier namanya trade creditor. Terus hutang pajak, misalnya pajak ke apa namanya, ke Dispenda, pajak ke negara masuknya ke sini ya. Nah ini contoh PTR, ada yang tahu nggak apa arti PTR? PTR itu adalah payroll tax employee related, ini biaya gaji. Ini gaji karyawan, gaji daily worker, jadi casual masuknya ke sini ya. Oke, kita lanjut. Nah, gaji di hotel itu atau di perusahaan itu kan ada dibagi dua ya di hotel ya. Ada yang casual staff, misal kamu buat bangkai jadi casual atau jadi worker. Tapi ada kalau pegawai kontrak nanti ada gajinya, ada dia dapat makan, termasuk servis dan sebagainya. Nah ini rumus kamu pelajarin aja lah, nggak usah detail. Ini sih sebenarnya buat mata kuliah akunting, tapi karena kamu pelajaran akunting for F&B, ya at least saya share aja. Ini cara menghitung rumusnya tadi ya, okupansi ya. Jumlah kamar yang terjual, occupied, dibagi available. Dikali 100% itu ngitung okupansi. So, nanti double okupansi tadi dalam satu kamar diisi berapa orang, ini namanya di double okupansi ya. Terus rata-rata okupansinya berapa setiap harinya, dan sebagainya. Ini semuanya rumusnya nanti yang kamu baca. Ini belum bisa share ya, lupa, nanti saya share. Ini rumus-rumus nanti kamu pelajarin aja ya, karena ini hanya pengetahuan aja, tidak terlalu. Kita lanjut, ini contoh dari setiap bulan itu nanti accounting ada ngitung berapa sih biaya gajinya, biaya apa, BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan, berapa THR. Nah, THR itu kamu harus cicil tiap bulan ya, kamu cadangkan. Jadi kan namanya setiap karyawan itu akan dapat THR ya. THR itu gaji ke-13, jadi kan bulan 12 plus 1 THR, jadi gaji ke-13 istilahnya ya. Terus biaya makannya setiap bulan juga dihitung. Terus ini asuransi kesehatan, ini casual worker. Jadi biaya gajinya, ini revenue-nya. Kontrak pegawainya 110, daily worker 12. Nah ini makanya disebutnya rasio nih, rasio. Kalau ditanya berapa sih rasio karyawannya? 0,69. 0,69 dapatnya dari mana? Jadi total karyawan 110 dibagi dengan jumlah kamar. Jadi artinya dalam satu kamar ada 0,6 orang lah kurang lebih gitu ya. Ini cara ngitungnya ya. Ini cara ngitung biaya makan di kantin karyawan. Jadi si kitchen masak buat karyawan 36 juta sebulan. Yang makannya karyawannya dalam satu bulan 4.800, berarti per pack-nya 7.500. Jadi mungkin tahun 2009, sekarang sih udah di atas 10.000, sampai 15.000 ya. Oke, ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Oke, kalau nggak ada, nanti biasa ada ini ya. Ya. Ini tugasnya ya, tapi emailnya bukan ke sini lagi ya, kayak yang Gmail itu ya. Saya edit dulu deh. Ini jadi tugasnya tolong jadi ini tugasnya kuisnya ya. State of the financial statement that you know and explain their function. Nanti di email ke sini ya. Seperti biasa. Ada pertanyaan?
Kelasnya diam gini, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Kebetulan saya ada interview untuk chef. Thank you. See you next week ya. Halo. Yang nggak masuk, ketua kelas yang nggak masuk siapa? Biar saya absen langsung. Ketua kelas. Din yang nggak masuk siapa, Dina? Untuk weekly CL hari ini Dini, Pak. Bentar, tulis dulu. Siapa namanya? Sorry. Juni. Yang nggak masuk Wahyu, Pak. Oh, yuk. Ada lagi? Itu doang? Masuk semua, Pak, kecuali Nadia, dia di spam. Nah, dia. Oke deh. Oke, kalau nggak ada lagi, thank you ya. See you next week. See you Pak. Thank you Pak Dino.